minuman yang mengandung alkohol. Misalkan saya minum bir, kemudian saya minum tua. Tapi saya tidak banyak-banyak, saya hanya minum itu setengah gelas. Dan itu tidak memabukkan saya. Atau biasa kita rica-rica ataupun makan babi panggang gitu kan. Kita minumnya itu dengan minuman yang beralkohol. Nggak jadi persoalan. Sejauh itu ada tujuannya, ada manfaatnya, dan tidak memabukkan. Ingat, yang memabukkan itu tidak hanya minuman. Ya, uang itu juga bisa memabukkan. Makanya Santo Paulus mengatakan apa? Akar dari seluruh kejahatan adalah apakah? Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Gereja Katolik itu membolehkan apa itu namanya minum alkohol apa ya kemarin tuh, benar nggak kah? Ada nggak itu? Loh, sejak kapan minuman beralkohol itu dilarang, Kak? Kak Akula tahu tidak, Yesus itu sendiri dan Bunda Maria pada saat itu minum anggur yang beralkohol. Ingat tidak, ketika Bunda Maria itu meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengadakan sebuah mukjizat, keajaiban untuk merubah air menjadi anggur. Bukankah anggur itu mengandung alkohol? Iya. Iya, jadi begini Kak Akula, dalam iman kekristenan, ya, dalam iman Katolik, kita itu diizinkan untuk mengkonsumsi minuman yang mengandung alkohol. Sejauh minuman ini yang pertama ada tujuannya, yang kedua tidak berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Yang memabukkan itu bukan hanya minuman alkohol, Kak Akula. Wanita bisa memabukkan. Harta bisa memabukkan. Betul tidak? Iya, benar-benar. Memabukkan itu adalah ketika kamu itu menggantikan posisi Allah di dalam hidupmu dengan kepentingan-kepentingan duniawi. Itu yang tidak diizinkan. Begitu. Jadi kalau misalkan Anda minum minuman yang mengandung alkohol, sejauh minuman itu memiliki tujuan, misalkan orang Eropa, Kak Akula, mereka itu tidak memiliki tanaman rempah-rempah, Kak. Maka untuk membuat tubuh mereka itu agar terjaga, tidak kedinginan, ya, agar terjaga hangatnya, mereka mengkonsumsi minuman yang beralkohol pada saat musim salju. Ada tujuannya. Yang kedua, tidak berlebihan. Dikonsumsi sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jadi itu nggak salah. Begitu Kak Akula. Berarti sesuai kebutuhan aja gitu ya? Sesuai dengan kebutuhan. Kan Yesus mengatakan bukan tentang apa yang masuk dalam mulutmu yang menajiskan kamu, melainkan tentang apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang menajiskan kamu. Kalau misalkan ada orang Kristen membenarkan tindakannya minum minuman yang mengandung alkohol sampai mabuk, nah itu nggak boleh. Itu dilarang dalam iman Katolik. Tapi kalau dia mengkonsumsi minuman yang beralkohol sejauh ada manfaatnya, tidak berlebihan, itu tidak menjadi persoalan. Saya saja, Kak Akula, aduh terima kasih banyak, Kak Skuli, thank you ya. Saya saja terkadang itu meminum minuman yang mengandung alkohol. Misalkan, saya minum bir, kemudian saya minum tua. Tapi saya tidak banyak-banyak, saya hanya minum itu setengah gelas. Dan itu tidak memabukkan saya. Atau biasa kita rica-rica ataupun makan babi panggang gitu kan. Kita minumnya itu dengan minuman yang beralkohol. Nggak jadi persoalan. Sejauh itu ada tujuannya, ada manfaatnya, dan tidak memabukkan. Ingat, yang memabukkan itu tidak hanya minuman. Ya. Uang itu juga bisa memabukkan. Makanya Santo Paulus mengatakan apa? Akar dari seluruh kejahatan adalah apakah? Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. 1 Timotius 6 ayat 10.
Ada nih orang nih yang sibuk dengan pekerjaannya sampai dia melupakan waktu untuk Tuhan. Dia tidak mau datang ke gereja. Ada yang seperti itu. Apakah itu bisa didefinisikan sebagai kemabukan akan akan hal-hal duniawi? Bisa. Contoh misalkan sudah dikasih satu istri tapi mau istri lagi, istrinya sampai 11, ya kan? Bahkan saking nafsunya dia, umur 6 tahun dia gauli juga. Nah itu perempuan yang memabukkan. Apakah mabuk perempuan ini pernah terjadi? Pernah terjadi di abad ke-7 oleh seorang nabi yang berasal dari tanah Arab. Ngakunya nabi. Begitu. Contoh yang kedua, makanan yang memabukkan. Bahkan sampai kencing binatang yang tidak layak dikonsumsi diminum juga. Nah itu memabukkan juga. Yang ketiga juga Kak Akula, mabuk akan uang, mabuk akan popularitas. Karena dia sudah memiliki popularitas yang begitu tinggi, kemudian dia menganggap bahwa dirinya itu selalu benar. Akhirnya dia tidak menyadari bahwa dirinya itu berada dalam kesesatan. Contohnya siapa? Begitu. Contoh orang-orang yang dapat menahan hal-hal yang memabukkan, tidak sombong, tidak menghambur-hamburkan uang, tidak menghambur-hamburkan makanan. Contohnya siapa? Jackson Dapores. Ada lagi Kak? Supaya tidak tegang. Ada lagi?